Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaih. Wa na'udhu billah min sururi anfusina. Wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Jemaah Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat dan pemirsa Hijrah TV, semoga Allah merahmati, memberkahi kita semuanya. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang tidak ada satupun perintah, larangan atau ketetapan yang berupa musibah yang itu semuanya buruk bagi perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk, walaupun kita rasa sulit, tapi semuanya adalah untuk kebaikan makhluknya. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semua yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah Bapak Ibu, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita melanjut pembahasan tentang manzilatus shalah fid din, kedudukan dan keagungan sholat dalam agama kita. Pada bagian yang kedua masih kita bahas tentang makna sholat fil istilah, makna sholat secara istilah. As-salatu at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin muftatahatan bit takbiri mukhtatamatan bit taslimi ma'an niyati bisaraita mahsusatin. Salat adalah beribadah kepada Allah dengan ucapan dan gerakan tertentu, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itulah yang disebut dengan sholat. Jadi sholat itu beribadah kepada Allah dengan ucapan dan gerakan tertentu, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, beserta niat dan syarat-syarat tertentu. Itu sholat. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Hijrah TV, semoga Allah merahmati semuanya. Di sini para ulama katakan salat itu adalah beribadah kepada Allah. Berarti seorang yang salat memang niat dan tujuan yang dia fokus di dalamnya adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan selainnya. Bukan tujuan pokoknya karena memang rutin sebagai seorang muslim ya
Sholat enak nggak enak atau nggak enak gitu, nggak enak sama tetangga, bukan begitu. Ya, atau namanya ini beribadah kepada Allah tidak diukur dengan dunia. Maksudnya bagaimana? Sholat tetap jalan walaupun Allah sedang menguji dunia dia. Baik susah, sulit, ya senang atau susah, apapun kondisinya, namanya ibadah tidak putus. Itu sholat. Jadi sholat itu beribadah kepada Allah. Ya, jangan dikaitkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ini orang munafik ini. Allah ceritakan apa? Ada sebagian manusia yang menyembah Allah di tepi, di pinggir, di perbatasan. Apa maksudnya di sini? Namanya di batas gitu ya, ada di perbatasan. Jadi nggak jelas. Kalau pas untung ya dia ibadah, tapi kalau pas dia buntung atau sedang ada masalah, ya putus pula hubungan dia, ibadah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri dari ibadahnya orang munafik. Jadi ibadah nggak seperti itu. Sholat dikatakan ibadah berarti kapanpun, dimanapun, kondisi apapun tetap mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada yang sholat yang tujuan pokoknya adalah kesehatan. Karena mungkin dia sehabis baca buku ternyata di antara manfaat sholat adalah bisa mendapatkan sehat, ya, kesehatan, ya, berfungsi ini itu dan lain seterusnya, sehingga yang mendorong dia, mendorong kuat untuk sholat itu adalah karena sehat. Karena sehat. Sehingga nanti kalau pas sakit ya nggak sholat juga. Ya, ini keliru. Jadikan pendorong kita ke melaksanakan sholat itu karena memang ini tanggung jawab. Ini adalah perintah, ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sholat adalah menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, ini harus dimengerti seperti ini, jadi harus jelas. Jangan libur. Sholat itu jangan libur. Kalau belum meninggal, kalau belum mati, ya, kalau belum gila, siapa yang belum gila? Ya. Kalau belum gila atau nanti belum akalnya hilang misalkan begitu, tetap wajib untuk sholat. Ya, nah. Jamaah Bapak Ibu, semoga Allah merahmati semuanya. Kemudian apa selanjutnya? Ini ibadah. Ini sudah kita terangkan, dikatakan ibadah itu harus mabniun ala salasati arkan, terbangun dengan 3 rukun. Ya, kalau hilang salah satu dari 3 rukun berarti bukan ibadah. Sholatnya bukan ibadah. Apa 3 rukun yang disebutkan para ulama dalam Quran atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama al-mahabbah. Sholat itu kan ibadah. Ibadah harus ada 3 rukun. Rukun yang pertama harus dibangun dengan cinta. Berarti kalau sholat memang dorongannya itu karena kebencian, sholat itu dorongannya karena intinya ketidakpuasan atau kurang senang, ini bukan sholat. Ini main-main seperti itu. Ya, karena ada orang sholat itu seakan-akan terpaksa. Orang sholat itu nggak ada rasa cintanya itu, memang benci dengan sholat. Apa-apaan, gitu ya. Wong hidup, saya yang hidup, ya tangan punya saya yang tangan, kaki saya, semuanya ini punya saya, kok suruh nyembah Allah. Apa-apaan seperti ini. Ini nggak seneng. Kalau sampai sholat nekat dengan perasaan seperti itu pun juga bukan disebut dengan sholat yang diterima. Ini enggak. Jadi harus diusahakan apa? Ada cinta. Loh, terus bagaimana kalau sampai saat ini Ustadz? Ibadah hampir semuanya, bahkan sholat itu sendiri nggak ada rasa cintanya. Blas.
dari dulu ya biasa aja atau bahkan nek dengan sholat. Ya, kalau dengar azan makanya pusing. Ya. Nah, berarti harus apa ini? Minta kepada Allah agar mencintai ibadah. Harus dipaksa untuk meminta kepada Allah dan berusaha untuk mencintai ibadah tersebut. Apalagi namanya sholat. Karena amalan pokok ini amalan pokok sholat. Kalau sampai ini dibenci, apa gunanya yang lainnya? Ya, makanya ada doa, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta kepadamu kecintaan kepadamu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Aku minta kepadamu untuk mudah beramal soleh. Itu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi harus ada rasa cinta tadi. Kalau ndak ya berdoa, kalau ndak ya diusahakan, dipaksa jiwa ini. Jadi jangan terus-terusan sampai mati sholatnya masih kondisi seperti itu. Ya, naam. Taib, jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Itu harus dengan adanya rasa apa? Cinta. Kenapa sih wajib dipaksa? Kalau masalah paksa seperti ini memang harus, Pak, ya. Harus. Karena kita mampu di sini mencintai ibadah, mampu kita ini itu bisa mencintai ibadah itu. Jadi dipaksa itu bukan istilahnya itu kan nggak boleh memaksa-maksa dalam urusan agama. Ya memang nggak boleh. Tapi kalau kita ini maksudnya memaksa yang kita mampu, nah itu boleh. Mencintai itu harus. Ya, untuk kita bisa mencintai ibadah. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa ini sangat menyuruh kepada suatu keburukan. Itu harus dipaksa. Nah, baru rukun yang kedua dikatakan ibadah harus ada 3 rukun. Rukun yang kedua adalah al-khauf. Harus ada terbangun dengan rasa takut. Takut apa ini? Takut kalau amalnya tidak diterima. Takut kalau khawatir kalau ibadahnya terhapus. Itu kekhawatiran terus. Sehingga kalau orang yang ibadah, contohnya sholat ya saat ini yang sedang kita bahas. Kalau diiringi dengan rasa takut di sini, ini pasti ibadahnya semakin baik. Karena khawatir tidak diterima, ya, kalau dia tidak memperbaiki. Ya, dia mau belajar. Nah, khawatir. Banyak loh yang sholat itu yang penting sudah sholat. Karena nggak ada rasa takut dia. Nggak ada khawatir. Padahal Allah sebutkan dalam Al-Quran termasuk sifat orang yang beriman, yaitu dalam surat Al-Mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan apa? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang yang beriman itu memberikan apa yang sudah Allah berikan kepada mereka. Hati mereka tetap takut dan khawatir. Berarti memang apa? Ibadah itu harus disertai rasa apa? Takut. Coba antum. Sholat yang kemarin kira-kira masih utuh apa sudah kerowak? Tahu kerowak ini? Sudah hilang atau sudah terkikis? Belum habis tapi sudah terkurangi. Coba. Siapa yang bisa menjamin masih utuh? Ya boro-boro masih utuh. Mungkin bisa jadi sudah hilang. Karena dosa sehari dari 24 jam setelah sholat itu ngapain? Omongnya, pikirannya, dosa hatinya tadi. Ya kelalaiannya di sini. Coba kalau misalkan Allah timpakan tadi balas dengan amal tadi, ya mungkin sudah tergerogoti, terkikis begitu ya. Yang lebih membahayakan adalah apa? Terhapus. Nah begitu. Jadi harus ada rasa takut tadi. Itulah ibadah rukunnya ya harus seperti itu. Nah, ada nggak perhatian seperti itu? Ada nggak perhatian? Nah. Jamaah azanillah wa iyyakum jami'an. Itu rukun yang kedua harus disertai rasa takut. Rasa takut. Ada cinta dan ada rasa takut. Jangan hilang. Kalau hilang ini ya bukan ibadah secara baik ini, bukan. Ya, orang yang cuma sekedar takut saja tanpa disertai rasa cinta, itu ibadahnya orang khawarij. Ya, senangnya nakut-nakuti. Ya, jelas ya? Naam. Kemudian baru rukun yang ketiga dalam ibadah itu adalah ar-roja.
harus ibadah itu dibangun dengan harap. Ada yang diharap, ada yang diminta. Ya, naam. Jadi kalau orang itu misalkan beribadah, nggak ada yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala, ini pun juga belum dikatakan ibadah yang baik. Jadi harus ada permintaan. Minta apa itu? Minta diterima oleh Allah, minta pahala, minta mendapatkan surga. Nah, ini rukunnya. Ya. Jangan begini ya. Nggak boleh minta surga, nggak boleh. Nggak boleh minta pahala, balasan dari Allah. Yang penting Allah ridho. Memang ada sebagian mengatakan begitu. Tapi kurang tepat. Yang benar itu, ibadah itu memang harus ada apa? Harap. Apa dalilnya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga biasa meminta, Allahumma inni as'alukal jannah wa astajiru bika minan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu surga dan berlindung darimu neraka. Ibadah itu ya memang seperti itu. Ya, jelas ya, 3 rukun di sini harus ada. Kita sholat, yang kita bahas sedang sholat. Yang lainnya, ibadah yang lainnya juga seperti itu. Harus ada rasa cinta, harus ada rasa takut, dan harus ada apa? Harap. Jangan salah satu saja. Ya, naam. Kalau orang ibadahnya cuma mengedepankan rasa takut tadi, ya seperti tadi ibadahnya orang-orang Khawarij yang ekstrim. Kalau orang yang ibadahnya sekedar mengedepankan rasa harap, tidak diimbangi dengan rasa takut, itu ibadahnya orang-orang Murji'ah. Yang penting sudah beramal, masa sih Allah itu enggak maha menerima dan mengampuni, kan gitu. Ya, jadi seseorang itu tanpa mau memperbaiki, Allah kan kita harap sekali, ya betul memang, tapi tidak diiringi, tidak diimbangi dengan rasa takut. Nah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pemirsa Hijrah TV rahimani wa rahimakumullah. Itulah yang disebut sholat adalah beribadah kepada Allah. Ya, nggak sholat saja, ya taklim semua, ya sedekah semuanya itu disebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya, jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, as-salat bi aqwalin. Salat beribadah kepada Allah bi aqwalin, dengan ucapan tertentu, dengan bacaan tertentu. Ya. Berarti dikatakan sholat itu harus ada bacaan. Tidak boleh kalau tidak apa? Baca. Ya. Dan baca itu dengan lisan, bukan dengan hati. Jadi kalau ada yang sholat, sholatnya pakai gremeng di hati saja, lisan sedikit pun tak bergerak, itu bukan sholat. Bisa jadi ngelamun. Ya, sholat diem aja, ya ternyata ngelamun, gentayangan pikirannya baru malah dolin balik ruhnya. Amin. Jadi harus ada ucapan. Nah, ucapan di situ itu dari lisan kita bergerak, ya bergerak. Tidak harus bibir. Kalau bibir lain ya, bibir lain. Lisan yang bergerak itu sudah kadar cukup membaca. Ya, jadi harus ada yang dibaca. Ya, kalau misalkan lisan kita sudah tidak ada, ya mulut sudah tidak ada, bisanya ya semampunya kalau seperti itu. Nggak usah pakai lisan palsu. Nggak wajib seperti itu. Tapi asalnya bagi yang memiliki lisan tadi, ya gerakkan lisan untuk membaca. Karena sholat itu adalah bacaan. Harus baca. Itu asalnya. Ya. Loh, terus bagaimana nanti ada suatu syariat di dalam sholat itu ada bacaan yang cukup diwakili oleh imam, kita tinggal ngikut saja. Ya kalau memang perintahnya seperti itu, berarti sholatnya adalah apa? Cukup diwakili oleh imam dalam bacaannya. Misal, sebagian ulama menyatakan membaca Al-Fatihah pada sholat jahriyah. Apa sholat jahriyah?
Salat yang dikeraskan bacaannya. Yang 2 rakaat pertama. Ini salat apa ini? Salat jahriyahnya? Salat duhur apa salat asar, Pak? Oh, maghrib. Maghrib terus isya, terus subuh, terus Jumatan. Salat Id. Ya, na'am. Sisqa, intinya salat jamaah yang jahriyah. 2 rakaat pertama, bukan rakaat ketiga atau keempat ya, atau apalagi kelima. Ya, 2 rakaat pertama itu jahriyah. Itu sebagian ulama menyatakan untuk Al-Fatihah ketika imam sudah membaca cukup para makmum itu mendengar dengan menyimak. Jadi nggak perlu membaca. Ya, kalau seperti itu hukumnya sudah seperti apa? Membaca. Tapi menyimak, Pak ya, mendengar dengan menyimak. Apalagi Al-Fatihah adalah rukun. Al-Fatihah adalah rukun. Ya, jadi wajib untuk menyimak, kecuali bagi yang berudzur. Ya, disimak. Kalau nggak bisa nyimak, ya dibaca. Ya, naam. Makanya perselisihan ulama tentang apakah si makmum itu membaca Al-Fatihah atau tidak dalam sholat jahriyah tadi, itu perselisihan yang kuat itu. Yang berpendapat tetap harus membaca pun juga kuat itu. Dalilannya sangat kuat. Ya, kenapa? Yang diem menyimak saja, ya harusnya menyimak, bukan ngelamun. Kira-kira ngelamun itu dihukumi membaca atau tidak jemaah? Antum takbir, habis takbir ngelamun, balik-balik dolit, amin. Misalkan begitu. Lah nggak nyimak, nggak perhatian. Ini seperti membaca nggak jemaah? Enggak. Tapi kalau dia mendengar nyimak tadi ya seperti membaca. Nah itu betul. Makanya kalau orang itu merasa tidak aman dengan menyimak tadi, baca. Karena Al-Fatihah termasuk rukun setiap rakaatnya. Nah, itu hati-hati. Jadi di sela-sela sudah selesai baca Al-Fatihah imam tadi kan baca surat itu sunnah. Sehingga apa? Diisi saat itu dengan membaca Al-Fatihah. Karena itu rukun. Hati-hati sholatnya, jangan sembrono. Ya, apalagi belas orang baca. Ya, bacanya kalau pas terakhir tok. Waalaikumsalam. Ya, nah. Taib jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jelas ini ya. Jadi sholat ada dengan bacaan. Jadi harus dibaca. Ya, yang sholatnya enggak baca hati-hati. Apalagi imamnya malah enggak baca. Nah, itu harus ada bacaan. Berarti kalau sholat sirriyah, sholat yang tidak dikeraskan bacaan imam, berarti tetap semuanya wajib membaca. Yang rukun terutama Al-Fatihah itu rukun sholat. Itu kan kalau baca surat, masing-masing rakaat tadi surat tadi tidaklah wajib begitu ya. Yang wajib adalah membaca Al-Fatihah. Naam. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat, azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian di sini disebutkan lagi mahsusatin, bacaan yang ditentukan, yang khusus. Berarti dikatakan sholat harus membaca, jangan sampai tidak membaca, harus baca. Antum ruku, diem aja kira-kira. Ada nggak Pak orang sholat ruku kur diem aja? Bukannya nggak ada ya, lumayan lah. Ruku itu karena ngelamun sambil garuk-garuk ya. Tadi ada masalah hidup, sampai nggak ada yang baca. Ruku nggak baca, iktidal nggak baca, sujud nggak baca, ya. Duduk di antara dua sujud juga nggak baca, yang baca cuma salam tok. Ini bukan sholat. Namanya butuh fokus gitu loh Pak, butuh fokus. Perkara yang harus dibaca ya dibaca. Kalau yang sunnah lah misalkan, itu tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau sengaja tidak membaca sesuatu yang harus dibaca, inilah yang bisa menyebabkan batal sholatnya. Kesengajaan itu. Jadi jangan sembrono. Naam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Hijrah TV, semoga Allah merahmati semuanya. Mahsusatin, ucapan
atau bacaan yang dikhususkan atau yang tertentu, yang khusus. Berarti sholat itu memang bacaan, tapi bacaannya jangan sembarangan. Semua sudah ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya syariat ini. Jadi ucapan apapun, sebaik apapun, maknanya sebaik apapun, kalau diisi di dalam sholat, padahal bukan bacaan sholat, bisa batal. Kalau sampai berulang. Ya, seperti berdiri, apa yang dibaca? Kalau berdiri, antum sholat ketika berdiri apa yang dibaca? Takbiratul ihram. Ganti takbiratul ihramnya. Kurang Allah Akbar, bosan Pak ya? Bosan. Bosan dari dulu, dari buyut sampai saya juga Allahu Akbar semua. Kayaknya ganti Allahu Somad gitu gimana kira-kira? Bisa nggak Pak? Artinya bagus nggak Allahu Somad? Oh, bagus. Nggak boleh diingkari. Sesekali lah buat versi baru. Allahu Somad. Sah nggak ini kira-kira coba? Berbahaya seperti ini. Karena sudah ditentukan. Ya. Makanya itu faedahnya apa di sini? Urusan ibadah itu ya ittiba, ikutilah Rasulullah SAW. Kalau itu sudah memang ketetapannya jangan diganti. Nah itu namanya bacaan yang sudah ditentukan. Tidak boleh diganti. Allah Samad. Setelah itu baca ada iftitah, ya, kemudian baca Al-Fatihah. Ganti sekarang. Bukan Al-Fatihah lagi, udah bosen misalkan gitu. Al-Fatihahnya ganti. Ganti apa? Baca surat Yasin, misalkan begitu. Lancar Pak. Dari awal sampai akhir. Gak bisa. Padahal semua ayat tadi bagus. Semua surat dalam Al-Quran semuanya bagus. Gak ada yang jelek, itu gak ada. Tapi peletakannya yang tidak pas. Kan begitu. Jadi namanya sholat itu ada beribadah kepada Allah dengan apa? Bacaan tertentu. Apa tertentu di sini? Sesuai dengan aturan syariat. Itu Allah kemudian Rasulnya SAW itu sudah mengatur apa yang dibaca pada setiap gerakan-gerakan sholat. Berdiri seperti itu. Ruku sudah ada belum? Sudah ada. Subhana rabbiyal azim. Di antaranya seperti itu. Jangan ganti. Ya. Kira-kira baca apa misalkan? Rukuk ganti, bukan subhana rabbil azim. Ganti apa Pak? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya ben waku kah dosane kalau. Nah begitu. Ini bukan sholat. Jadi sudah ada bacaan tertentu. Begitu ya. Naam. Jelas di sini? Jelas ya? Nah, itu bacaan tertentu. Berarti nggak boleh sembarangan. Bahkan kalau kita batuk saja jamaah, kira-kira batuk termasuk bacaan sholat nggak? Padahal nggak harus batuk, tapi gayanya batuk. Ada nggak orang yang sholat padahal nggak butuh batuk, dibatuk-batuin? Ada nggak batuk bacaan sholat? Al-batu'u min baca'i sholat. Ada nggak ini? Nggak ada. Sengaja beda ya kalau memang kebutuhan, kemudian butuh batuk karena serak atau mungkin itu enggak masalah kan seperti itu gitu loh. Tapi ada yang diperbuat gitu loh, yang dibuat-buat maksudnya. Ini sholat kok malah ham-haman sama sebelahnya. Ya itu apa? Ada masalah. Kalau berulang, makanya jumhur ulama itu sampai berulang, berurut dan berulang tadi sampai 3 kali berurut terus tadi, itu bisa batal. Makanya hati-hati, itu bukan bacaan sholat. Gitu ya. Nah, atau ngomong-ngomong yang lainnya sama temennya misalkan, ya manggil temennya, ya jelas batal. Intinya semua yang mungkin bacaan bukan di dalam sholat, enggak. Ya kecuali kalau dengan uzur mungkin karena lupa, mungkin karena ceplosan, itu lain ya Pak ya, lain seperti itu namanya uzur, gitu ya. Nah uzur, kadang-kadang spontanitas sedang sholat tiba-tiba kan ngomong, ya ngomong, tapi karena nggak kesengajaan, ya tetap sah sholatnya.
Kemudian yang berikutnya dengan bacaan tertentu, tadi dengan gerakan. Berarti sholat itu harus ada apa? Gerakannya. Nggak boleh ndak. Sholat kok cuma misalkan duduk di mobil jadi supir diem merenung wis. Nggak bisa. Bersemedi ya, saking semedi. Ya, cukup komat kamit bim salabim itu selesai. Ndak, itu bukan sholat. Sholat itu sudah ada gerakan. Siapa yang sholat tanpa ada gerakan, padahal dia mampu bergerak, maka sholatnya apa? Nggak sah. Sholat itu ya gerakan. Nah, tapi gerakan yang bagaimana? Mahsusoh, gerakan yang khusus, gerakan yang sudah ditentukan. Sebagaimana bacaan tadi, bacaan juga sudah ditentukan, gerakannya pun juga sudah apa? Ditentukan. Berarti bukan dikatakan sholat kalau dia bergerak di dalam sholat yang bukan gerakan apa? Sholat. Yang bukan gerakan sholat. Misalkan kita sudah tergambar ya tentang gerakan sholat. Garuk-garuk, gerakan sholat enggak? Pak, garuk-garuk di dalam sholat termasuk rukun, kewajiban sholat atau sunnah-sunnah dalam sholat? Atau perkara yang dibolehkan? Pilih yang mana? Yang dibolehkan? Salah. Perkara yang dibolehkan. Asalnya ndak ada itu ya. Garuk-garuk termasuk perkara dibolehkan. Kalau ada uzur, gatel itu garuk-garuk. Lah enggak gatel, ya ora gur-gurak garuk. Nah. Makanya hati-hati. Garuk-garuk gerakan tapi bukan gerakan sholat. Ya, harus hati-hati. Nah, jangan sembrono banyak garuk-garuk. Atau mungkin membenahi sesuatu ya, orang yang sebenarnya nggak butuh dibenahi gitu ya. Kalau pecinya miring mau jatuh dibenahi wajar gitu ya. Wes ora miring dipongkok. Kasihan Jan. Kan itu udah gerakan yang di luar dari gerakan apa? Sholat. Allah nggak butuh sampai dipoles-poles seperti itu, sedang sholat moles-moles gitu ya. Nah, tapi kalau mau jatuh misalkan apa dibenahi ya wajar supaya apa? Bisa lebih fokus gitu ya. Nah, jelas ini ya. Nah, apalagi yang sholat nggak pakai peci kadang-kadang ya rambutnya agak kesini gitu ya. Masuk gini, gitu ya. Terus sampai nyilaknya lagi. Nah, gitu ya. Masya Allah. Ini kadang biasa sekali. Sholat sambil set, masya Allah. Itu berulang la haula wala quwata illa billah. Ini jangan. Itu bukan gerakan sholat. Berarti sholat ada bacaan dan gerakan yang sudah ditentukan. Jelas ya? Ada yang lucu lagi sholat sambil ngupil Pak. Ada enggak itu? Ada. Sholat sambil ngupil, ya tarik lagi. Lebih berbahaya lagi dibuang di masjid gitu kan. Pling, waduh ini sholat sambil pling lagi. Masya Allah. Bahaya seperti ini ya Pak. Ini bisa batal tanpa sadar kalau berulang dan berurutan ya. Nah, jelas ya. Nah, ini harus diperhatikan betul sehingga ibadah sholat tadi jangan seperti yang Allah katakan apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yang gimana sholatnya? Yang sholat mereka itu lalai tadi. Di antara contohnya ya seperti itu. Nah, banyak yang tidak fokus. Ya. Makanya betul apa kata Nabi SAW itu? Ya, ma min muslimin ya, la yusollis salat, tidaklah orang muslim itu, banyak orang muslim itu yang melakukan salat tadi ma yuktabu lahu illa tus'uha. Cuma dapat 1/9 saja. Ya. Usruha, tus'uha, sumnuha, subuha, sudusuha, khumsuha, rubu'uha, sulusuha, nusfuha. Banyak yang sholat tadi mungkin dapat 1/10 saja, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Wes hebat untuk 1/2-nya. Atau kira-kira seringnya dapat 1/berapa ini? 100. Ya, 100 sombongnya rame-rame ya. Kayak ini paling apik sak metro. Ya. Nah, baik jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi ini harus hati-hati, itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya enggak betul ya kita ini masuk surga karena rahmat
Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul jannah ahadun bi amalihi. Tidaklah seorang itu masuk surga karena amalnya. Tidaklah seorang itu masuk surga karena apa? Amalnya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tadi loh. Nabi kan sudah menginfokan tadi rata-rata ibadah hambanya Allah di sini rata-rata ya. Tadi jarang yang fokus. Berat kekhusyuan tadi kan berat. Itu aja kok ya sombong, kira-kira langsung rontok ya Pak ya. Terus dapatnya cuma 1/20, sombongnya bukan lagi, memang utuh. Hapus. Ya. Naam. Taib jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Satu, karena memang kita dalam ibadah kita penuh banyak kekurangan. Makanya sehabis sholat dulu apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astagfirullah. Bukan langsung Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbi firli wali walidayya, bukan Pak. Tapi selesai salat kita astagfirullah untuk minta ampun kepada Allah. Berarti menunjukkan memang itu kita ini sudah bisa dikatakan pasti apa? Ibadah kita ini dipenuhi atau terus diiringi dengan kekurangan dan kekurangan. Masuk surga dengan rahmat Allah. Untuk mencari dan mendapatkan rahmat Allah banyak amalannya, di antaranya antum itu bermajelis ilmu. Gitu kan? Nah, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Siapa yang memakmurkan masjid dengan ilmu, membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, kecuali akan turun ketenangan dan akan diliputi dengan rahmat. Nah itu. Naam. Taib jamaah kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Hijrah TV, semoga Allah merahmati kita semuanya. Jelas ini jamaah? Iya, jelas. Ngantuk aja jelas ya. Apalagi yang enggak ngantuk. Taib. Masuk surga karena rahmat Allah. Iya, itu juga kalau bisa kita samakan dengan nikmat Allah, sebesar apapun amal yang sudah kita kerjakan tidak bisa menandingi besarnya nikmat Allah. Ya, mata kita siapa yang ngasih ini jemaah? Allah. Kalau mau dijual mau berapa ini kira-kira? Kira-kira? Enggak lah ya, eman lah ya. Eman. Mahal ya? Mahal. Orang normal enggak mau menjual matanya. Apalagi itu mata ada telinga ya, ada telinga. Semua itu kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba dibandingkan, kita ibadah seumur hidup nih ya, seumur hidup kita ibadah. Kalau dinilai rupiah kira-kira dapat berapa duit itu? Itu untuk membeli lunasi mata, kira-kira cukup nggak ini? Nah, cukup. Apalagi fokusnya aja kayak gitu. Kalau kita sebagai majikan punya apa ini? Pembantu kayak gitu ya mungkin digaji berapa kalau mau dikasih? Masya Allah. Tadi betul-betul masuk surga karena rahmat Allah. Carilah amal-amal untuk bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Belum isya ya? Yang ngantuk udah isya belum ini? Udah. Nah. Dan yang berikutnya, ucapan tertentu, gerakan tertentu. Nanti harus ada gerakan. Enggak benar kalau sholat itu cukup semedi. Semedi apa semedi? Yang benar apa gitu Pak bacanya? Semedi ya? Bukan semedi ya, medi. Nah. Muftatahatan bitakbir, dibuka dengan takbir. Dibuka dengan takbir. Berarti sholat itu harus ada pembukaan. Apa pembukaannya? Dengan apa? Takbir. Orang yang sholat tanpa takbir bukan sholat. Ya, ini kelewat namanya ini. Bukan sholat. Jadi sholat harus ada takbiratul ihram. Itu harus ada. Walaupun masbuk. Jadi sholat harus ada takbiratul ihram. Walaupun masbuk. Jadi perhatian yang masbuk. Masbuk tetap harus ada takbir.
Takbiratul ihram itu kondisinya berdiri, bukan kondisinya langsung merunduk begitu ya. Itu namanya takbir intikal. Takbir ada dua ya, takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal. Kalau takbiratul ihram itu takbir permulaan, kalau takbir intikal takbir perpindahan. Satu gerakan atau satu rukun ke rukun yang berikutnya. Itu takbir intikal. Siapa yang meninggalkan takbiratul ihram berarti bukan sholat. Masbuk, imamnya udah sujud langsung Allahu Akbar, gedabruk karena kepala dulu. Ya, ini bukan sholat karena kunci pembukanya nggak ada gitu. Berarti gimana caranya? Berdiri dulu tegak lurus, Allahu Akbar, kemudian baru ngikuti apa? Allahu Akbar, ngikuti imam kondisinya bagaimana. Nah begitu caranya. Jangan nanti takbir Takbiratul ihram tertinggal, lupa, gagal semuanya. Inilah bahaya meninggalkan apa? Takbiratul ihram. Kalau lupa selainnya masih bisa ditambal. Antum lupa tinggalan 1 rakaat gitu kan? Tapi takbiratul ihram masih Anda lakukan gitu ya. Tapi Anda sholatnya Isya 5 rakaat apa 7 rakaat ya? 4. Alhamdulillah. Ini yang sebelah sana. 4 rakaat, gitu ya. Nah, misalkan kita 3 rakaat sudah salam, kan kurang 1 rakaat. Ini nggak otomatis batal, boleh ditambal, memang harus ditambal. Nambal berdiri lagi 1 rakaat, kan gitu ya. 1 rakaat baru nanti ada sujud sahwi. Itu. Nambal selesai. Tapi kalau urusan takbiratul ihram ini yang nggak bisa, ini nggak ada toleransi seperti ini. Waduh Ustadz, saya sudah hampir salam, tapi saya yakin tadi nggak takbiratul ihram. Eman-eman apa dibatalkan? Eman-eman ya sampai nih, nggak kasihan. Ya dibatalkan Pak, karena nggak ada takbiratul ihram. Waduh, ya sudah, ya berarti dari start awal lagi. Ya, dari awal. Karena takbiratul ihram. Kalau kurang 1 rakaat, tambal 1 rakaat berdiri. Itu pernah Nabi SAW juga pernah lupa begitu ya. Alhamdulillah Nabi pernah apa? Lupa. Sehingga Nabi kalau lupa, kemudian bagaimana cara menambalnya, kita sebagai umatnya bisa mencontoh. Coba kalau Nabi nggak pernah lupa, susah tuh mau nyontoh siapa? Ya, cuma bukan lupa terus kayak kita ya. Lupa terus. Nah. Baik, jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jelas ya? Atau ketinggalan ruku, misalkan kita sholat harusnya ruku ya, berdiri ya, harusnya ruku, harusnya i'tidal, dia dari berdiri langsung apa? Sujud. Berarti meninggalkan apa ini? Meninggalkan rukun, yaitu ruku sama i'tidal, dia tinggalkan. Terjadi kapan? Terjadi pada rakaat yang kedua. Terjadi pada rakaat yang kedua. Bisa jadi seperti itu. Ya. Bisa Pak ya? Ini ngurusi orang-orang yang mungkin terjadi seperti itu. Itu semuanya ada aturan dalam Islam. Jadi nggak sembrono. Ya, itu insya Allah dibahas pada episode yang agak terakhir ya, tentang masalah sujud sahwi dan seterusnya. Itu penting. Ya, jangan bingung nanti sholat. Itu banyak kadang-kadang ya. Saya beberapa kali juga jumpai karena imam juga bingung, akhirnya ngomong sama makmum. Terus aku kayak piye kan gitu kan Pak. Ya terserah sampean jadi imam. Ya. Nah, jadi semua sudah diatur dalam Islam. Ya, Nabi juga pernah terjadi, tapi sesekali untuk memberi contoh. Maksudnya bagaimana terjadi, Allah sengajakan untuk terjadi lupa pada beliau sebagai contoh bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Ya, nah, taib jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ucapan dan gerakan tertentu dibuka dengan takbir. Takbir apa di sini? Maksudnya? Takbiratul ihram. Berarti harus takbiratul ihram. Ya, harus ada. Muhtatamatan bitaslim, ditutup dengan salam, ditutup dengan salam. Berarti sholat pun juga ada penutup, penutupnya adalah dengan salam. Siapa yang sholat tanpa ada salam bukan sholat. Jadi memang harus ada apa? Salam. Sholat 4 rakaat tapi malah nggak salam. Setelah ada urusan, ya
imamnya kelamaan. Masya Allah ya. Padahal nggak lama-lama banget sih. Ya, apalagi memang sholat itu di saat setelah tasahud sebelum salam memang waktu mustajab untuk kita berdoa. Setelah baca bacaan tasahud. Ya, falyataharra minad du'ai masa'a. Hendaklah dipilih dan bersungguh-sungguh berdoa sebelum salam. Itu termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Jadi waktu yang mustajab di dalam sholat itu ketika sujud. Satu. Yang kedua sebelum salam. Setelah membaca tasawuf itu, kita selesai membaca tasawuf tadi, sebelum salam kita perbanyak membaca apa? Doa. Itu waktu yang mustajab. Adapun selesai sholat itu waktunya berzikir, bukan langsung berdoa. Itu sunnahnya. Ya, kadang-kadang kan langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah kata Allah. Kalau kalian selesai salat berzikir, selesaiin tuh zikirnya, selesai zikir mau doa silahkan. Urutannya itu biar pas. Itu maksudnya. Ya. Nah, taib jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi salat itu ditutup dengan salam. Belum ya? 1 menit lagi. Sabar. Pas. Alhamdulillah. Ya, jadi sholat ditutup dengan salam. Harus ada salam. Kalau itu sudah imam yang dijaharkan kita mendengar cukup insya Allah ya. Itu sudah mewakili sebagai salam. Nah itulah indahnya sholat berjamaah. Banyak terwakilkan ini Pak. Ya wis sholat dewe, takbir lali, Al-Fatihah kelewat. Masya Allah, orang salam karena ngantuk tengah jalan ini. Masya Allah. Masya Allah, jadi ya banyak terbantu dengan kita sholat jamaah. Semangatnya juga lain ya, kalau sholat sendiri biasanya ya sholat 4 rakaat cukup setengah menit. Ya, kalau sholat berjamaah ya gimana pun juga ya tetap apa? Sesuai dengan imam. Imamnya 5 menit ya ikut 5 menit ya. Naam. Taib jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah sudah masuk waktu ya kita cukup dulu ya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya tentang memahami tentang hakikat sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mohon maaf atas kekurangan. Semoga Allah selalu tetapkan hidayah berkah kepada kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.